mengumpamakan suami sebagai petani dan istri sebagai ladang. Ini dalam Islam ada juga sex education ya. Tapi Islam itu polite. Ini sex education. Ini ayat turun ketika ya orang Yahudi bilang sama seorang Muslim, kalau kamu mendatangi perempuan dari belakang, itu nanti anaknya gini, anaknya pengkor sebagainya. Umar bingung, ya Rasulullah, it is true, I did it. Right? Akhirnya turun ayat ini, ya tentang hubungan suami istri. Coba bayangkan, Al-Quran tidak mengatakan kalau berhubungan mesti begini, berdiri, duduk, sebagainya, tidak akan. Dengan mengatakan istrimu seperti ladang. Ya? Sekarang kalau orang bertani gimana Pak? Boleh berdiri kan? Boleh jongkok kan? Boleh bagaimana aja? Berarti dalam berhubungan suami istri boleh dalam posisi apa saja, yang penting pada tempatnya. Lihat, ya. Kedua, seorang petani kalau sudah mulai tumbuh tugasnya apa? Menjaga. Demikian juga ketika istri itu hamil, berarti apa? Seorang suami harus ikut menjaga, ya, emosi dan perkembangan si anak itu. Kalau petani menanam tomat, apakah apel yang tumbuh? Siapa yang salah bila si suami menghendaki anak laki-laki, namun yang lahir perempuan? Petani atau ladangnya? Tentu saja petani. Setelah ditanam semestinya benih itu dipelihara. Bila ada hama maka perlu pertama dipupuk, disirami, dan dipelihara dengan baik. Setelah ada hasilnya maka perlu dicuci dulu bila ingin dimakan. Dan bila ingin dijual juga dibersihkan dulu dan dikemas sedemikian rupa agar dapat bermanfaat. Ini sebenarnya pelajaran dalam Al-Quran. Agar buah yang lahir dari kehidupan suami istri ini bisa membawa manfaat sebanyak mungkin, maka harus memperhatikan sang istri, yaitu ibu. Dari sini sekian banyak anjuran untuk memberikan makanan yang bergizi bagi seorang ibu. Di masa Nabi SAW, buah yang paling banyak adalah kurma. Kurma itu memiliki vitamin dan karbohidrat yang tinggi. Nabi SAW berkata, istri-istri kamu yang sedang hamil, berilah ia kurma agar supaya anaknya lahir sehat dan gagah. Hal tadi menunjukkan bahwa jauh sebelum anak dilahirkan, ternyata Islam telah memiliki landasan dan tempat berpijak. Lalu, apa yang perlu diperankan orang tua sekarang? Pertama, satu hal yang perlu digarisbawahi, begitu seorang anak lahir, Islam mengajarkan untuk diadzankan. Walaupun anak itu belum mendengar dan melihat, tapi ini memiliki makna psikokeagamaan pada pertumbuhan jiwanya. Anak yang baru beberapa hari lahir, kalau ia ketawa, Anda jangan menduga bahwa ia ketawa karena atau dengan ibunya, tapi karena ia merasakan kehadiran seseorang. Kedua, sampai umur 7 hari, kelahiran anak perlu disyukuri. Akikah. Kalau begitu, jangan sampai terbetik dalam pikiran ibu atau bapak merasa tidak mau atau tidak membutuhkannya, karena saat itu sang anak sudah punya perasaan dan harus disambut dengan syukur, penuh kesyukuran, yaitu akikah. Ini ibu semua tahu bahwa sudah saya ulangi sengaja, ya, karena kita kadang-kadang terlupa dan kita kadang-kadang merubah akikah dengan baby shower, ya, kemudian etika-etika yang mungkin simple, ya, itu tidak diperhatikan.
Kalau kita ikuti semua, ya, itu nanti kita lihat buahnya. Ya, saya akan beberapa contoh insyaallah. Di samping diadani ketika diakikahin ada lagi satu, apa itu? Namanya tahnik. Ini yang lupa kita. Tahnik itu ngambil kurma yang basah, namanya rutob. Kan ketika Siti Maryam lahir, rutoban janiya, kan. Kemudian kalau ayah kita orang baik, kalau enggak panggil ustaz. Itu sahabat itu kalau punya anak, dibawa anaknya kepada Nabi 7 hari. Terus dia sudah siap dengan rumahnya, makanya sama Nabi dikenyot begini, dimasukkan kepada anak. Kan rasanya manis. Saya kalau jikli, sehingga the first food yang dirasakan oleh anak apa? Manis kan? Sehingga setelah dia besar, ya, itu ingin memberikan kemanisan orang lain, ingin senyum. Betul kan? Jadi kalau punya anak kita udah besar manyun terus, berarti kita suka manggil waktu kecil. Ya. Nah. Kemarin saya waktu naik haji ada seorang syekh cerita bagaimana anak yang didik seperti begitu. Jadi ada seorang habis salat Masjid Haram, dia pulang ke kampungnya. Kemudian di tengah jalan datang waktu asar, lihat kanan kiri nggak ada masjid, tapi kemudian ada masjid, tapi kayak gubuk gitu, udah lama nggak dipakai. Nah, ini mungkin nggak ada orang, tapi ada mobil. Akhirnya dia stop dia. Masuk ke masjid, ada anak muda yang ngaji Quran. Syekhnya berdua dengan tawannya. Assalamualaikum. Nah, mudah-mudahan. Waalaikumsalam. Di pria asar belum katanya. Yuk pria asar nih, asar. Oke. Terus azan anak itu, terus qomat. Waktu imam Musa Allahu Akbar, si anak itu bilang, "Abshir, salat jamaah itu. Good news for you." Ada salat jamaah juga katanya. Ya sabar kita berjamaah. Coba bapak gimana? Anak ada bilang, kita bilang Allahu Akbar. Hey, good news, ada salat jamaah juga. Jadi habis salat ditegur. Kamu ganggu salat saya, kenapa? Bisa mikir dulu katanya. Kamu ngomong sama siapa tadi? Dia bilang, Syekh kalau anak jawab mungkin saya bilang saya ini majnun, I am crazy. Saya ngomong sama masjid, sama tembok ini. Loh kenapa? Saya ini senang sama masjid. Kemana saya pergi saya selalu di masjid. Apalagi masjid seperti ini yang sudah tidak dipakai lagi. Saya yakin ini masjid ini rindu. Ya, dia lonely. Rasa kesepian. Dulu banyak orang yang salah, orang yang baca Quran, pikir sekarang sudah nggak ada arti mereka. Jadi saya tiap hari, seminggu sekali kadang-kadang ke sini baca Quran untuk menghilangkan kerinduan si masjid ini. Si Syekh, oh ini anak kan main. Oh oke, we understood. Terus waktu saya mau pergi, saya tahu nggak? Setiap saya mau meninggalkan masjid ini, saya baca doa berikut ini. Doa apa? Ya Allah, kalau aku telah mampu menghilangkan kerinduan masjid ini dengan salat dan baca Quran, hilangkanlah rasa kesepian orang tuaku yang sudah di kuburan. Hilangkanlah rasa kesepian orang tuaku kuburan. Nangis itu Syekh. Dibilang bagaimana orang tua dulu mendidik anak ini, sampai setiap berbuat amal apa saja selalu ingin diingatkan, dihubungkan dengan, betul gak? Allah remove the loneliness of my father in the grave. Ya, dibilang tidak mungkin anak ini punya connection yang begitu kuat kalau memang orang tua dulu betul-betul berjuang untuk mendidik anak seperti itu. Ya, nah kita bayangkan bagaimana kita sudah meninggal nanti, apa anak kita masih ingat sama kita? Ya, karena kalau enggak sebaliknya. Maaf ini ada orang Semarang dulu anaknya disekolahkan, ada orang Semarang nggak di sini? Disekolahkan di Jerman, ya itu waktu pulang udah jaga agama sudah hilang semua. Jadi waktu dibilang ibunya ke kuburan, bawa kita.
Terakhir insyaallah we have only 2-3 minutes insyaallah. Silakan Pak Adnan. Misalnya ada orang yang mengharapkan anak laki-laki, namun kemudian lahir anak perempuan. Akhirnya ia kecewa serta tidak menerima dan mensyukurinya. Semestinya perlu disyukuri, baik laki-laki maupun perempuan. Ketiga, setelah akikah, sang anak baru diberi nama yang terbaik karena dalam hadis disebutkan di hari kemudian nanti orang-orang itu akan dipanggil dengan namanya. Dalam hadis lain dijelaskan nama itu adalah doa dan nama itu bisa membawa pada sifat anak kemudian. Jadi pilihlah nama yang baik untuknya. Ya, saya tanya sekarang, kalau orang punya anak dikasih nama John Lennon, berarti apa? Berarti dia ingin jadi orang, jadi penyanyi kan? Jadi namanya sudah kelihatan bagaimana visi si orang tua itu. Atau nama jelek. Saya pernah waktu saya kuliah di mana di IAIN kan Ciputat kan, itu namanya aneh-aneh, Pengki, Jurgan, macam-macam itu. Orang saya terbiasa. Makanya Nabi kalau orang punya anak itu kalau namanya nggak enak didengar itu diganti sama Nabi. Atau artinya mempunyai arti ketuhanan. Agama lain itu nggak boleh. Kayak misalnya Indra, apa namanya? Tuhan apa? Tuhan. Memang di kita dulu nggak tahu itu, betul nggak? Banyak orang-orang yang menggunakan. Makanya di sini kadang-kadang orang-orang Indonesia berkenalan sama orang Arab. What's your name? Bambi. Di Indonesia biasa begitu. Atau nama-nama kalau orang India ketemu orang kita menggunakan nama-nama Tuhan mereka juga kaget. What? That's your name? Wisnu. Jadi oleh Nabi dirubah ini, ya. Boleh kita merubah nama, ya. Terakhir insyaallah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipilihkan oleh Allah semua nama yang baik dan sesuai karena ia adalah doa bagi yang menyandangnya. Misalnya, Nabi memiliki ibu bernama Misalnya, Nabi memiliki ibu bernama Aminah, yang artinya yang memberi rasa aman, dan ayahnya Abdullah, artinya hamba Allah, yang membantu melahirkan Nabi, namanya Asy-Syafa, yaitu yang memberikan kesehatan dan kesempurnaan. Ya, kalau kita lihat Nabi itu yang siapa menyusuinya? Halimah, ya. Dan ibu hati-hati ya, susu itu juga ada pengaruh. Jadi ada dulu, karena ketika ibu menyusui itu bukan berarti hanya memberikan susu. Itu ada si anak itu merasa tenang karena dijaga sama ibu. Ibu kalau nyusu kan menyusu aja kan. Kalau orang sudah nangling ke ada nyanyi, ada macam-macam. Dan ada komunikasi. Ya, sebagai penutup insyaallah, sebelum kita makan, di Amerika sini pernah ada research ingin tahu, ya, anak kita kan berbahasa Inggris di sini ya. Kenapa? Karena lingkungan berbahasa Inggris. Kalau lahir di Mekah berbahasa Arab kan. Ada jemaah haji pulang ke Indonesia di Mekah, oh cerah, anak kecil juga sih berbahasa Arab. Nah sekarang kalau anak lahir nggak ada yang ngajak ngomong berbahasa apa? Baby born is nobody talk to him. Bahasa apa? Orang Amerika itu sering ingin tahu. Disewa 10 babies.
Siapa? Jadi dimasukkan ke laboratorium gitu, nggak boleh ada yang ngomong sama baby itu. Setelah 2 bulan, 2 baby meninggal. Tak mungkin itu babynya lemah-lemah. 5 bulan satu lagi meninggal. Akhirnya stop. Dipanggil psikologis ahli-ahli baby. Akhirnya dipelajari, ternyata baby itu memerlukan susu, makanan hanya 25%. Yang diperlukan apa? Emosional, spiritual. Ya. Jadi 70% yang diperlukan apa? Coba ibu kalau punya anak kan, ibu yang ngomong, bapak ngomong sama dia, itu yang menemukan anak gitu. Ya. Ya bayangkan sekarang kita punya anak misalnya, pulang ke rumah nggak ada ibu, nggak ada bapak. Ya. Insya Allah kita lanjutkan lagi. Terima kasih Ustaz.